rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75% tersebut memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023, dan inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal dari perakiraan sebelumnya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor atau imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter sejalan dengan keputusan BI 7D reverse repo rate tersebut. Yang kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward DNDF, serta pembelian penjualan surat bergerak negara SPN di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan twist operation melalui penjualan SPN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investor portfolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, melanjutkan implementasi makroprudential akomodatif dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer tetap sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudential RIM tetap pada kisaran 84-94%, serta rasio penyangga likuiditas makroprudential PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Kelima, memberlakukan peningkatan insentif kebijakan makroprudential untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit pembiayaan hijau sejak 1 April 2023 sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan besaran total insentif makroprudential yang dapat diterima bank dari sebelumnya adalah maksimum 200 basis point dinaikkan menjadi maksimum 280 basis point, kenaikan 80 basis point dari term deposit falas. Kemudian peningkatan besaran total insentif makro yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200 basis point menjadi paling besar 280 basis point. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas kredit pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM ditingkatkan 2 kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran kredit pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%. Realokasi penerima
insentif makroprudensial kepada kelompok subsektor penopang pemulihan slow starter dengan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan tetap rendah yaitu sebesar minimal 1% dan menaikkan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan untuk kelompok penggerak pertumbuhan growth driver dan kelompok berdaya tahan resilient dari semula 1% menjadi masing-masing 3% dan 5%. Pemberlakuan peningkatan insentif ini berlaku sejak 1 April 2023. Keenam, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman kepada analisis terhadap suku bunga sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan hilirisasi sebagaimana di lampiran. Yang ketujuh, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital antara lain dengan implementasi kris antar negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Kartu kredit pemerintah KKP domestik fisik dengan koordinasi erat dengan pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Keduanya tersebut kris antar negara Indonesia-Malaysia dan KKP domestik pemerintah akan kita luncurkan bersamaan dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia FEKDI pada awal bulan Mei 2023. Kedelapan, memperkuat kebijakan sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran, serta memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. Kesembilan, memperkuat kerjasama internasional dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bersinergi dengan instansi terkait.